Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mutakin, NPM 1961201222. Baiklah teman-teman atau sekalian, saya akan menjelaskan tentang materi yang dapat sampaikan ke saya dan saya akan menjelaskannya. Oke, dengan judul upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal besar bagi pembangunan. Bagaimana mendidik manusia Indonesia sehingga memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam? Yang pertama itu adalah manusia sebagai komponen lingkungan. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan, baik hewan renik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia. Pengertian nilai ambang batas adalah sumber daya ukuran atau kriteria tentang biotik. Dan dari semua, lingkungan itu berpotensi besar pada manusia. Sebaliknya juga, lingkungan itu sangat membutuhkan manusia, manusia juga sangat membutuhkan lingkungan. Yang kedua yaitu bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan membentuk oleh lingkungan hidupnya manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut dengan fenotip, yaitu wujudnya yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya. Pada garis besarnya terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perusahaan-perusahaannya, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Berkaitan dengan interaksi yang positif, manusia berinteraksi negatif lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatannya, baik fisik, biotik maupun sosiokultural, melebihi nilai ambang batas dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistemnya. Interaksi negatif ini dapat dilakukan oleh siapa saja, apakah mereka yang berilmu pengetahuan tinggi maupun yang tidak berpengetahuan yang minim atau rendah. Oke, yaitu yang ketiga itu peran manusia atau peranan pendidikan. Bisa disebut juga judulnya peranan pendidikan. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia dalam perilaku sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, kesehariannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Manusia itu harus memiliki pendidikan. Walaupun mereka hanya minim pendidikan, tapi diwajibkan manusia itu belajar pendidikan supaya bisa membangkitkan sumber daya alam dengan dari pendidikan tersebut maupun lainnya. Maka dari itu pendidikan itu pemerintah membuka sekolah dasar, SMP, menengah atas dan juga perkuliahan supaya manusianya itu berpendidikan tinggi dan juga pintar. Dan kesimpulannya, meningkatkan sumber daya alam manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam, mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi akal positif dan juga bukan negatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu dengan judul pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Supaya antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan sempurna. Karena pada manusia selain kehidupan, ia juga cipta, rasa, akal pikiran dan juga lainnya. Maka dari itu, kita harus salah satu cara efektif yang dapat digunakan melalui pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup.
Lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Makhluk hidup lainnya di sumber daya alam, maksudnya itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, itu yang paling berakal adalah manusia. Maka dari itu hewan tidak punya akal pikiran, dan tumbuhan itu hanya hidup, tumbuh, dan juga bisa memperbaiki bumi pokoknya. Itulah pokoknya. Yang kedua itu hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam pasti sangat berhubung. Hal ini dilakukan untuk meratakan ekosistemnya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA, sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada diambang batas. Maka dari itu manusia dalam mengelola sumber daya alamnya harus berpikir lebih jernih lagi supaya sumber daya alam tersebut tidak habis. Contohnya itu minyak bumi tidak terus diambil terus-terusan, harus menggunakan alternatif. Dan juga untuk sayur-sayuran sudah kita panen misalnya, kita harus tanam lagi supaya kebutuhan sumber daya alam itu semakin berkembang atau terus-menerus lah gitu. Jadi sumber daya alam itu sangat mengaruhi manusia. Yang ketiga yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar dapat memanfaatkan SDA tersebut, dapat diakses secara efektif, efisien, dan lainnya. Yang ketiga itu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dan yang sudah saya jelaskan yang itu yang pertama tadi. Menurut Denda Surono Prawi Mojo, ada 4 interaksi dalam membangun pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pembinaan formal. Yang pertama itu integrasi dalam kurikulum, yang kedua interaksi dalam satuan pelajar, yang ketiga interaksi dalam proses belajar, yang keempat integrasi dalam penilaian baik dalam penilaian formatif maupun formatif. Yang terakhir ada pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal ini sering diabaikan. Padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan lebih baik juga, tidak kalah dengan orang yang berpendidikan. Maka dari itu kita tidak baik dalam berpendidikan formal maupun non formal. Kita menghina non formal, misalnya ya saya nggak sekolah gitu ya, kita nggak boleh bilang gitu misalnya nggak sekolah. Padahal pendidikannya belum tentu pemikirannya itu lebih tinggi dari orang berpendidikan. Maka dari itu pembinaan belajar pendidikan non formal itu sangat penting. Baiklah, penutup ini adalah dari pembahasan di atas. Saya simpulkan bahwa salah satu cara untuk pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik secara formal maupun non formal. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk memberikan informasi pada masyarakat. Secara formal maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menikmatinya. Baiklah, sekian saja ada materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.